Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai praktek pembekaman sambil menunggu yang lain masuk, sedikit saya akan bahas beberapa hal yang harus diketahui oleh para pembekam, supaya selain bisa membekam, tapi disertai juga dengan ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan oleh para pembekam. Karena kalau tidak disertai dengan ilmu yang dibutuhkan, khawatirnya nanti menjadi pembekam yang sembarangan. Seperti tadi saya mendengar cerita dari di sini dari tim saya bahwa ada pembekam yang masih melakukan sterilisasi secara sembarangan. Padahal sebagaimana kita tahu, darah orang itu mengandung banyak bakteri, mengandung banyak virus. Kalau kita melakukan sterilisasinya sembarangan, khawatirnya dari darah orang yang kita bekam itu menjadi penyebar atau penular penyakit yang memang tidak kita harapkan. Walaupun semua penyakit tidak kita harapkan gitu ya, tapi ada penyakit-penyakit yang lebih fatal akibatnya kalau kita tidak memperhatikan proses sterilisasi. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang akan saya share supaya Bapak Ibu bisa memahami juga, ya, memahami juga yang harus kita lakukan oleh para pembekam. Baik, sebelum kita melakukan praktek bekam, di sini saya akan jelaskan dulu apa itu definisi bekam, supaya kita tahu bekam itu apa dan bagaimana cara membekam. Jangan sampai kita cuma dengar-dengar aja bekam, bekam, bekam. Apa bekam itu? Ya, bekam itu pemain sepak bola zaman dulu ya, David Beckham gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Jadi harus tahu bekam itu apa. Dari sini kita definisikan supaya detail, supaya jelas, dan supaya kita benar-benar paham apa itu bekam. Karena masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan seputar bekam yang berkaitan dengan materi dasar ini. Contohnya, kemarin masih ada yang menanyakan, apa bedanya bekam dengan donor darah? Apa bedanya bekam dengan pasdu? Gitu. Kan masih banyak yang menanyakan itu. Makanya di sini kita akan bahas supaya jelas semuanya. Tidak perlu bingung lagi nantinya gitu ya. Pertama, bekam adalah proses pengeluaran darah melalui kulit perifer. Itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bekam adalah metode pengeluaran darah melalui kulit perifer. Apa itu kulit perifer? Kulit perifer itu adalah kulit ari, kulit terluar yang cuma sepersekian mili tebalnya gitu. Makanya ketika dilakukan pembekaman, di dalam lancet itu apa ya? Dalam pen lancet itu ada ukuran-ukurannya. Jadi kalau misalkan perlukaannya terlalu melebihi ukuran pen lancet itu, akan mengakibatkan yang luka itu bukan kulit perifer, tapi mungkin kulit bagian dalamnya, di mana di sana terdapat pembuluh darah. Jadi yang keluar bukan cuma darah kotor, bukan cuma darah statis, ya, tapi darah yang memang masih dibutuhkan oleh tubuh. Jadi yang pertama harus kita ketahui, bekam adalah metode pengeluaran darah melalui kulit perifer. Itu yang pertama, melalui kulit perifer. Dan yang kedua yang harus dipahami, bekam adalah proses pengeluaran darah. Maka tidak ada yang namanya bekam kering. Kalau kering, berarti kop-kopan saja, bukan bekam. Karena bekam itu harus dengan disertai pengeluaran darah. Ya, harus ada proses pengeluaran darah. Kalau tidak melalui proses pengeluaran darah, itu namanya bukan bekam. Hanya kop-kopan saja. Kop-kopan saja, kop angin, kop kering gitu ya. Jadi cuma di kop saja, bukan di bekam. Karena bekam itu harus ada pengeluaran darah. Dan itu yang dinamakan bekam sunnah, ya bekam dengan sistem pengeluaran darah. Nah ini adalah kulit perifer. Setelah di zoom sepersekian ini ya, sepersekian kali gitu, sekian ribu kali, kulit perifer permukaan kulit seperti ini. Permukaan kulit seperti ini. Jadi di atasnya ada kulit epidermis, dermis, dan hipodermis atau endodermis. Nah ini yang akan kita lakukan proses pembekaman adalah di bagian kulit yang perifer saja. Di mana di situ sebagaimana kita lihat tidak ada yang namanya pembuluh darah. Pembuluh darah itu adanya di bagian dermis ya dan endodermis. Dan itu yang dilakukan untuk proses donor darah. Gitu. Dan ini bedanya kalau donor darah dengan bekam. Kalau darah bekam itu seperti ini. Warnanya lebih pekat. Kalau dicium baunya lebih berbau apa ya?
tidak terlalu berbau, karena kalau misalnya masih berbau berarti masih mengandung sel darah putih. Kalau dilihat dari teksturnya juga lebih kental, makanya lebih berwarna, lebih pekat karena di dalamnya lebih banyak toksin di sana. Bahkan ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa darah bekam itu bukan lagi darah, tapi memang sampah, memang toksin. Makanya kalau hubungan yang mengandung sampah disebut hubungan yang toksik kan, hubungan yang mengandung toksik gitu, circle yang toksik. Nah, karena memang isinya sampah semua, sama dengan darah bekam. Di sini juga isinya katanya sampah semua, tapi itu sudah melakukan proses ini, sudah melalui proses penelitian, melalui proses eksperimen yang panjang juga, dan akhirnya para ahli itu menyatakan bahwa darah bekam itu bukan darah tapi toksin. Makanya ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau darah bekam kena baju itu tidak usah diganti ketika sholat karena tidak najis, karena itu bukan darah tapi toksin, kotoran dari dalam tubuh gitu. Jadi silahkan kalau mau diambil dan kalau memang mau mempertanggungjawab itu silahkan. Tapi kalau saya sendiri sebagai orang yang awam tentang fikih lebih baik cari aman daripada kita membiarkan baju kita kotor terkena darah bekam. Walaupun sebagian mengatakan itu tidak apa-apa, tapi alangkah lebih baiknya tetap jadikan kehati-hatian. Kalau memang kena darah bekam ya lebih ganti saja. Ketika masuk waktu sholat ganti saja. Ya, lebih hati-hati lah intinya. Ya, itu yang perlu kita ketahui ini, darah bekam dan darah yang untuk donor darah itu jadi berbeda ya, ini perbedaannya soalnya kita bahas. Terus mengapa harus berbekam eh, sebulan sekali, harus berbekam rutin sebulan sekali? Kan suka ada pertanyaannya, kenapa harus berbekam rutin, kapan harus berbekam lagi? Mungkin Bapak Ibu ketika membekam pasien suka ada pertanyaan seperti itu, kapan saya harus berbekam lagi? Maka jawabannya adalah berbekam itu sebaiknya sebulan sekali. Karena apa? Karena usia darah itu 120 hari atau 4 bulan. Tapi rusaknya dan terbentuknya tidak secara bersamaan. Setiap 29 sampai 35 hari itu terjadi sel darah rusak atau terjadi regenerasi sel. Makanya setiap 29 sampai 35 hari perempuan itu memiliki siklus yang namanya siklus haid. Kalau laki-laki gimana? Kalau laki-laki memang tidak ada siklus head. Karena perempuan pun yang memiliki siklus head itu yang dikeluarkan adalah darah dari rahim. Di luar rahim tidak keluar itu. Kenapa dari rahim harus dibersihkan? Karena rahim itu nanti isinya akan diisi janin. Janin itu tidak boleh terkontaminasi dengan apapun, harus benar-benar clear, harus benar-benar bersih. Makanya makanannya pun masuk lewat apa? Lewat tali pusar kan? Kalau dalam waktu kita masih bayi, masih jadi janin, kita makan nggak lewat mulut, tapi lewat pusar kita langsung diarahkan ke lambung. Makanya begitu kita lahir, tali pusarnya dipotong karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Yang dibutuhkan apa ya? Mulut kita, supaya kita pencernaannya berjalan lancar. Itulah kuasanya Allah ya. Kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti itu, Mas Allah. Dulu, waktu kita masih bayi, waktu kita masih jadi janin, emang kita perlu tangan? Nggak perlu, tapi Allah ciptakan. Emang kita perlu kaki? Nggak perlu, tapi Allah ciptakan. Perlu mata nggak? Nggak perlu, ketika kita masih janin kita nggak perlu mata, nggak perlu mulut, nggak perlu hidung. Tapi Allah ciptakan. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa ketika kita lahir ke dunia nanti, itu dibutuhkan. Dan ketika lahir ke dunia, Allah ciptakan aturannya. Kita harus sholat, kita harus puasa, kita harus ibadah haji gitu, kita harus zakat gitu. Aturan-aturan itu Allah ciptakan dan harus kita penuhi. Padahal kita nggak butuh. Emang kalau kita nggak sholat, bakal seperti apa? Kalau di dunia nggak apa-apa. Emang kalau kita nggak puasa, bakal seperti apa? Emang di dunia nggak apa-apa. Tapi Allah Maha tahu setelah masa dunia ini nanti ada masa akhirat. Di mana masa akhirat nanti tangan kita, kaki kita, mulut kita, mata kita tuh sudah nggak dibutuhkan lagi. Yang dibutuhkan adalah pahala-pahala dari kita melaksanakan ibadah selama di dunia. Itulah kuasanya Allah gitu. Makanya alhamdulillah kita sebagai umat Islam yang diberikan perintah-perintah seperti itu oleh Allah dan Allah benar-benar dan kita jalankan, maka insya Allah nanti itu akan kita butuhkan di alam akhirat nanti.
Seperti halnya kita waktu masih jadi janin, kita tidak butuh tangan, kaki, dan sebagainya, tapi Allah ciptakan. Begitupun ketika di dunia, Allah ciptakan amalan-amalan untuk kita laksanakan, amalan-amalan ibadah untuk kita laksanakan, yang nantinya akan kita butuhkan di alam akhirat. Ya, jadi itulah kuasanya Allah. Berhubungan dengan tadi ya, siklus 29 sampai 35 hari regenerasi sel. Kalau perempuan punya yang namanya siklus haid. Karena memang perlu dikeluarkan supaya apa? Supaya janinnya bersih, tidak terkontaminasi dengan apapun, termasuk tidak terkontaminasi dengan darah yang ibunya miliki. Terus kalau yang di luar rahim seperti bagaimana cara pengeluarannya? Nah, kalau yang di luar rahim maka perlu dibekam. Ya. Yang di dalam rahim dikeluarkan secara fitrah, ada siklusnya, siklus haid. Tapi kalau yang di luar rahim itu dikeluarkannya dengan dipaksa, yaitu dibekam. Makanya tiap 29 sampai 35 hari itu sebaiknya kita dibekam. Karena apa? Karena kalau yang harusnya terbuang tadi, terregenerasi tadi tidak dibuang, tidak dilakukan proses detoksifikasi, nanti darahnya itu kan didaur ulang. Kalau didaur ulang oleh tubuh, maka otomatis yang terjadi, apa yang terbentuk di dalam tubuh kita bukan lagi darah bersih, tapi darah kotor, darah yang sudah mengandung toksin. Dan kalau tubuh kita terlalu banyak toksin, biasanya akan terlihat dari kesehatan kita. Muka akan kelihatan lebih kusam kalau banyak toksin, mulut juga akan mudah lebih bau, ya, akan berbau tidak sedap kalau banyak toksin. Pikiran juga akan mudah stres karena sirkulasi oksigen dari jantung menuju otaknya terhambat oleh toksin-toksin yang menyumbat sirkulasi darah ke otak. Mudah ngantuk juga, banyak sekali yang bisa terjadi akibat kita terlalu banyak toksin. Makanya proses pembekaman ini menurut para ahli bisa sampai menyembuhkan 99 penyakit. Lebih dari 100 penyakit bahkan. Lebih dari 100 penyakit bisa disembuhkan dengan bekam. Karena tadi beberapa kondisi memang bisa dinetralisir dengan bekam. Yang mudah stres bisa dinetralisir dengan bekam. Yang mudah ngantuk bisa dinetralisir dengan bekam. Yang mukanya kelihatan kusam juga bisa dinetralisir dengan bekam. Apalagi kalau ibu-ibu nih di sini nih punya teknik-teknik bekam kecantikan kan luar biasa ya. Jadi itulah kenapa perlu berbekam selama 1 bulan sekali untuk meregenerasi sel supaya tidak didaur ulang oleh tubuh kita. Meregenerasi darah, sel darah ya supaya tidak didaur ulang oleh tubuh kita. Manfaat bekam, nah ini kalau manfaat luar biasa banyak sekali ya, sebagai detoksifikasi, ya oksidan dan radikal bebas juga, meregenerasi sel ya, meregenerasi jaringan juga, sirkulasi darah dan oksigen, kemudian suplai nutrisi kepada organ-organ yang membutuhkan. Ini fungsi dari bekam. Makanya kalau bekam dilaksanakan, insya Allah organ kita akan lebih sehat karena suplai nutrisi dan oksigennya lancar, sirkulasi darahnya pun lancar, sel-selnya terjadi regenerasi yang maksimal, dan toksin-toksin yang ada di dalam tubuh, di dalam organ tersebut akan terbuang. Radikal-radikal bebas yang ada di dalam organ tersebut akan terbuang, akan terdetoksifikasi. Makanya tadi dengan rutin berbekam, insya Allah lebih dari 100 penyakit bisa diatasi atau bisa disembuhkan dengan izin Allah. Nah, sekarang kita ada yang bertanyakan waktu terbaik berbekam kapan? Bahkan kemarin saya sempat dapat inbox gitu ya, menanyakan apakah apakah betul tidak boleh berbekam hari Rabu dan hari Sabtu gitu. Maka jawabannya kita merujuk kepada hadis ini terlebih dahulu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu khairu ma taqdimuna fihi 17 wa 19 wa 21. Ya. Jadi dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baiknya waktu kalian berbekam adalah tanggal 17, 19, 21. Terus bagaimana kalau tanggal 17, 19, 21-nya bertepatan dengan hari Rabu dan hari Sabtu? Maka yang kita ambil hadis ini, karena hadis ini tingkatannya sahih. Sedangkan hadis yang melarang berbekam hari Rabu dan hari Sabtu, itu tingkatannya dhaif, bahkan ada yang mengatakan itu hadis palsu. Ya, jadi waktu terbaik berbekam itu adalah tanggal 17, 19, 21.
Itu yang pertama. Yang kedua, waktu terbaik berbekam itu adalah ketika badan sudah membutuhkan. Kapan badan membutuhkan? Biasanya sudah terasa nggak enak, nggak nyaman gitu ya, agak terasa berat. Tadi nafas sudah mulai kerasa bau, muka udah mulai kelihatan kusam, sudah sering pusing, darah tinggi gitu ya. Itu berarti sudah membutuhkan terapi bekam. Maka saat itulah berbekam boleh dilakukan, walaupun itu hari Rabu, walaupun itu hari Sabtu. Jadi waktu berbekam itu pertama kita melihat hadis ini, yang kedua lihat kondisi kita butuh dibekam atau tidak. Ya kalau memang butuh silahkan bekam. Ya. Dan sekali lagi tegaskan, yang membatasi tanggal hari Rabu dan hari Sabtu itu tingkatan hadisnya ada yang mengatakan dhaif, bahkan ada yang mengatakan palsu. Makanya kita tidak perlu membatasi diri kapan harus berbekam. Kecuali ada waktu-waktu tertentu nantinya melihat dari jamnya gitu. Kalau melihat dari jamnya memang ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan berbekam. Ini alasan kenapa berbekam di tanggal sunnah bulan Hijriah tadi ya, karena ketika terjadi gravit bulan purnama, pasca purnama, itu gravitasi bulan sedang meningkat. Cairan yang ada di seluruh permukaan bumi termasuk darah sedang bergejolak. Coba kita main ke pantai deh. Ya. Kalau yang rumahnya tinggal di pantai mungkin sudah sering merasakan ya, ketika bulan purnama itu ombak pasang. 3 bulan purnama itu ombak pasang. Kenapa? Ya memang karena gravitasi bulan mempengaruhi. Bahkan tidak cuma di pantai, kalau kita main di sungai pun ketika bulan purnama, sungainya pasang juga. Agak naik permukaannya. Karena memang sama, cairan yang ada di muka bumi itu dipengaruhi. Sumur-sumur di rumah-rumah gitu ya, kalau punya sumur, itu suka naik permukaannya kalau sedang bulan purnama. Sama, darah kita pun ketika purnama, pasca purnama itu bergejolak dulu. Makanya ketika dilakukan pembekaman, itu luar biasa hasilnya. Toksinnya akan keluar maksimal. Ya. Jadi toksinnya akan keluar banyak, walaupun memang darahnya keluarnya sedikit, tapi itu toksin semua kalau tanggal-tanggal segitu. Makanya berbekamlah di tanggal-tanggal sunnah. Dan alhamdulillahnya kalau di tempat kami, di klinik Rumah Sehat Al Hijamah, tanggal-tanggal sunnah itu adalah tanggal-tanggal tersibuk ya. Pasien biasanya berdatangan, bahkan ada juga yang sampai sudah janjian, karena telat datang, akhirnya tertanganinya belakangan gitu. Seperti itu. Tapi ya, walaupun tertangani belakangan, bukan berarti kami mengabaikan gitu ya. Insya Allah kami layani dengan sepenuh hati gitu, dengan kalau layani sepenuh hati kayak ini ya, kayak jargon BRI ya. Atau layani sepenuh hati itu jargon apa ya? Jargon Pertamina bukan? Ya, pokoknya kita layani sepenuh hati lah insya Allah, walaupun tadi datangnya belakangan. Karena ada beberapa alasan ya yang membuat datangnya terlambat. Nah, tanggal-tanggal sunnah itu memang tanggal-tanggalnya sibuk bagi kami gitu. Banyak sekali pasien yang harus ditangani. Karena memang pasien-pasien yang datang ke tempat kami itu diedukasi tentang waktu terbaik berbekam ini. Jadi akhirnya mereka paham bahwa berbekam itu ya lebih baik di tanggal-tanggal ini. Yang kedua, ini masih dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah berbekam pada saat saum dan berihram. Ya. Nah, di sini kita garis bawahi ketika sedang saumnya. Karena kalau sedang berihram, ya memang boleh-boleh saja di sana berbekam. Tapi yang kita garis bawahi, yang sedang saumnya. Kenapa bagus berbekam saat saum? Karena ketika berbekam saat saum, itu pencernaan kita sedang beristirahat total. Selama sekitar 10 jam, istirahat kita, pencernaan kita itu, bahkan lebih dari 12 jam ya, pencernaan kita itu istirahat total. Apalagi kalau yang saumnya di Rusia gitu kan, hampir 16 jam, hampir 18 jam gitu, cuman punya waktu 4 jam untuk makan gitu kan. Kalau di Rusia kan Masya Allah ya, lebih lama lagi dia, masa saumnya. Itu pencernaannya benar-benar istirahat. Benar-benar beristirahat. Dan ketika pencernaan beristirahat, maka energinya pun istirahat, tidak mencerna lagi makanan. Dan ketika sedang beristirahat, itu digunakan sepenuhnya untuk recovery, untuk detoksifikasi. Maka ketika dilakukan pembekaman saat sahur, itu proses detoksifikasinya akan lebih maksimal. Akan lebih banyak lagi proses toksin yang keluarnya gitu. Karena apa? Ya karena tadi
pencernaannya sedang istirahat, maka energinya disalurkan ke yang lain yang membutuhkan, yaitu ke sistem detoksifikasi dan sistem recovery darah. Makanya nanti kalau mau berbekam pada saat saum itu lebih bagus. Soalnya ada juga pernyataan, boleh nggak sih berbekam saat saum? Memang ada hadis yang menyatakan tidak boleh. Yang dibekam dan yang membekam batal puasanya. Memang ada hadis yang seperti itu. Sahih, sahih. Tapi ada hadis yang kedua tadi, Rasulullah pun berbekam pada saat saum. Terus bagaimana kita menyikapinya? Kita pahami asbabul wurud dari kedua hadis ini. Hadis yang pertama yang mengatakan kenapa yang berbekam dan yang dibekam batal puasanya ketika saum, karena pada saat itu Rasulullah menyaksikan sendiri bahwa yang dibekamnya langsung lemes, membekam tanpa diagnosa dulu, membekam tanpa memperhatikan dulu kondisinya, langsung bekam aja, akhirnya yang dibekam lemes dan harus batal puasanya. Maka yang membekam bertanggung jawab harus batal juga puasanya. Itu yang pertama. Tapi ketika Rasulullah melihat kondisi yang lainnya, yang dibekamnya kondisinya aman, walaupun saum kondisinya tidak terlalu lemah, maka begitu dibekam, alhamdulillah malah jadi sehat. Makanya Rasulullah pun melakukan itu. Nah, jadi boleh atau tidaknya berbekam saat saum, hukumnya kondisional. Kalau memang yang dibekam tidak memungkinkan dan harus batal saumnya, bertanggung jawab keduanya. Tapi kalau memang masih memungkinkan dibekam, silahkan bekam, insya Allah itu akan lebih maksimal lagi hasilnya. Ya. Yang berikutnya menurut Ibnu Sina, waktu terbaik berbekam itu adalah antara duhur sampai asar. Karena pada saat duhur sampai asar, seperti sekarang nih, antara setelah duhur sebelum asar, itu adalah waktu terbaik berbekam. Kenapa? Karena ketika menjelang antara duhur sampai asar, suhu tubuh itu sedang panas-panasnya. Walaupun di tempat kami sekarang mendung luar biasa ya, menjelang kayaknya mau hujan besar, tapi suhu tubuh itu tetap lagi panas kalau jam-jam segini. Pembuluh darah mengembang dan darah bergejolak. Artinya vaksin naik ke permukaan dan kalau dikeluarkan itu akan lebih baik lagi hasilnya. Ini menurut Ibnu Sina, ya. Tapi ada lagi yang mengatakan bahwa sebaiknya atau lebih baik tidak berbekam di atas jam 9 malam. Karena kalau berbekam di atas jam 9 malam itu berbahaya bagi kesehatan kita. Justru berbahaya bagi kesehatan kita. Kenapa? Setelah jam 9 malam, organ-organ tubuh kita ada yang beristirahat maksimal dan ada yang bekerja lebih berat. Yang beristirahat itu apa? Jantung. Jantung beristirahat tuh. Detakannya tidak seperti waktu siang. Yang bekerja apa? Liver. Liver bekerja tuh untuk membuang kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh. Melalui apa? Melalui sistem metabolisme. Ya, sistem metabolisme dikeluarkan semuanya. Dari liver dikeluarkan, dari pankreas dikeluarkan, dari ginjal dikeluarkan. Makanya jam 9 itu bagusnya kita sudah tidur. Atau jam 10 lah maksimal kita sudah tidur. Supaya apa? Supaya proses detoksifikasi oleh liver itu berjalan maksimal dan ketika bangun kita biasanya ingin kencing, ya, ingin buang air kecil, nafas kita bau itu menandakan bahwa detoksifikasi berjalan maksimal. Tapi kalau dilakukan pembekaman pada saat itu, maka si liver yang harusnya bekerja keras itu akan terganggu kinerjanya, energinya terganggu dengan sumsum tulang belakang, ginjal dan limfa yang harus membentuk darah baru. Jantung juga yang harusnya istirahat, harus bekerja keras, memompa darah supaya apa? Supaya darahnya terbentuk lebih maksimal lagi. Akhirnya apa? Jantungnya bisa kolaps nantinya. Dan kalau lebih sering kolaps, dikhawatirkan nanti gagal jantung. Kalau udah gagal jantung, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang dikhawatirkan. Makanya jangan berbekam di atas jam 9 malam. Karena tadi khawatir mengganggu kinerja dari beberapa organ yang seharusnya istirahat dan mengganggu kinerja beberapa organ yang seharusnya bekerja pada saat itu. Di samping kita pun sebagai terapis perlu istirahat juga. Jam 9 masih ngebekam, ngejar apa sih Pak, Bu? Lembur. Janganlah ya, jangan dipaksakan seperti itu. Kita pun punya fitrah harus beristirahat ya. Istirahat aja di waktu yang tepat gitu ya. Baik. Nah, ini kinerja bekam nanti insya Allah kita akan bahas sambil praktekkan. Sekarang saya akan jawab dulu beberapa pertanyaan yang masuk. Sudah ada pertanyaan yang masuk sebelum ke sesi praktek ya. Insya Allah kita akan bahas, jawab. Ada pertanyaan yang masuk nih.
Saya pernah diminta tolong sama terapis saya untuk bekam pasien stroke sudah 5 bulan, sudah bisa jalan. Ketika saya tanya, ternyata dia dibekam sama terapis itu seminggu sekali, hingga akhirnya saya periksa dan subhanallah, bekas bekamnya gosong. Bolehkah bekam seminggu sekali? Nah, ini Bu, berbekam seminggu sekali, apakah boleh? Boleh, di titik yang berbeda. Kalau di titik yang sama, tidak boleh. Hasilnya akan seperti tadi, jaringan kulitnya akan rusak. Ya, jaringan kulitnya akan rusak. Karena masa recovery kulit itu pasca bekam sekitar 14 hari. Ya, 14 hari. Jadi kalau udah 14 hari baru boleh. Tapi kalau seminggu sekali, di titik yang sama tidak boleh. Kecuali kalau pindah titik, beda titik, itu boleh. Ya, kalau pindah titik masih boleh. Gitu, Bu. Dan untuk stroke sendiri, pembekamannya harusnya pakai teknik sendiri. Harus pakai teknik tersendiri untuk stroke. Contohnya, stroke itu awalnya adalah tensi darah yang tinggi. Stroke awal itu tensi tinggi ya, ditambah adanya komplikasi kolesterol atau gula. Ada komplikasi kolesterol dan gula. Maka untuk pembekamannya harus menurunkan itu dulu, turunkan tensinya dan turunkan kolesterolnya. Di mana? Untuk menurunkan tensi dan kolesterol bisa di bahu, di bagian L-carnitine, ya. Untuk menurunkan gulanya di mana? Di bagian pinggang, ya, di bagian belikat, pinggang atas belikat ya, di bawah tulang belikat. Untuk sistem sarafnya di umum muhid. Cuma di umum muhid ini jangan dilakukan terlalu sering. Bisa 2 bulan sekali, boleh 3 bulan sekali. Jangan sebulan sekali. Apalagi kurang dari sebulan sekali. Itu bisa berbahaya. Kenapa di umum muhid tidak boleh terlalu sering? Kepala itu, apalagi puncak kepala, adalah bagian paling tinggi di atas di organ tubuh kita. Sementara darah itu memiliki cairan. Kalau cairan itu biasanya mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kalaupun dipaksa harus mengalir ke tempat yang tinggi, harus dipompa ekstra. Contohnya kita punya saluran air di atas rumah kita tuh, supaya bisa naik kan harus punya pompaan yang ekstra tuh. Sama, dari jantung pun mau naik ke umum ugit, ke kepala kita, itu harus dipompa ekstra. Dan biasanya waktunya lebih lama. Makanya recovery-nya di bagian umum ugit itu lebih lama, Bu. Ya, jadi lebih lama, makanya umum itu jangan dilakukan pembekaman sebulan sekali, 2 bulan atau 3 bulan sekali baru boleh. Terus triknya seperti apa tadi? Di sini dulu Bu, dikatifain dulu untuk menurunkan tensi darahnya hari ini, minggu depannya turunkan gulanya di belikat, minggu depannya lagi di akhir sama di al-aqdainnya supaya suplai oksigen ke kepalanya lancar, baru minggu depannya di umum ugitnya. Dan ulangi lagi ke siklus awal tadi. Terus seperti itu selama 3 bulan, insya Allah biasanya yang punya stroke agak mengalami perbaikan. Bahkan ada juga yang sampai bisa sembuh, alhamdulillah dengan izin Allah gitu ya. Tapi ya kita tetap saja perhatikan teknisnya dulu gitu. Yang penting kita sesuai teknis itu, insya Allah Allah akan berikan kemudahan dalam penyembuhannya. Gitu Ibu ya. Jadi pertanyaan Ibu tadi apakah boleh seminggu sekali? Kalau memang di titik lain boleh, tapi kalau di satu titik jangan. Ya. Eh, Pertanyaan kedua, kalau untuk pasien yang punya sakit kronis, contohnya ginjal atau jantung, apakah boleh dibekam? Dan untuk jangka terapinya sebaiknya dilakukan dalam waktu berapa lama setelah waktu terapinya? Oke, pertama, kalau sudah tidak memungkinkan, kondisinya sudah sangat lemah, kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan gitu ya, sebaiknya jangan dibekam, Pak. Ya. Kalau sudah sangat lemah, jangan dibekam. Contohnya ginjalnya sudah harus cuci darah misalkan. Itu kan menunjukkan bahwa ginjalnya sudah tidak berfungsi. Ya, ginjal sudah tidak berfungsi. Sementara pembentuk darah itu salah satunya ginjal. Kalau ginjalnya sudah tidak berfungsi, ketika kita lakukan pembekaman dan kita buang darahnya, mungkin nggak dia bisa membentuk darah baru? Tidak mungkin. Makanya kalau sudah cuci darah, jangan dibekam. Tapi kalau masih memungkinkan membentuk darah baru, belum sampai cuci darah, mudah-mudahan dengan pembekaman bisa membantu menguatkan kembali ginjalnya. Gitu ya. Jadi kondisinya lihat dulu, jangan langsung kita vonis ini boleh, tapi lihat kondisinya dulu. Oh ini kondisinya seperti ini nih. Kalau dibekam nanti khawatir seperti ini. Tapi kalau tidak dibekam, khawatir juga seperti ini. Coba ambil yang terbaiknya seperti apa. Begitupun jantung.
Kalau jantungnya sudah sangat lemah detakannya, sehingga mengakibatkan tensinya sangat rendah, jangan dibekam. Karena nantinya pasca bekam itu perlu detak jantung yang cepat, yang tinggi, supaya bisa membentuk darah baru. Kalau jantungnya sudah lemah, maka pasca bekam itu tidak memungkinkan bisa terbentuk darah baru. Ya, itu yang untuk masalah terapi bekam untuk yang penyakit kronis. Nah, kalau masih memungkinkan dibekam, berapa lama waktunya? Tadi boleh 2 minggu sekali. Kalau masih memungkinkan. Kecuali kalau sudah tidak memungkinkan, ya jangan. Gitu. Ada pasien perutnya besar dan keras serta kaki bengkak. Diagnosa dokter pembengkakan jantung untuk memaksimalkan titik bekam buat perut yang keras dan besar. Apakah di bagian titik punggung pencernaan? Ya betul Pak. Karena kalau di bagian perutnya yang dibekam, itu khawatirnya ketika terjadi perlukaan, jika kenapa perutnya bisa sampai besar dan keras, itu ada sesuatu yang salah. Mungkin salah satunya suplai darah putih ke bagian perutnya tidak berlangsung maksimal. Kan fungsi darah putih itu kan untuk menghancur, untuk melawan apa ya? Melawan toksin, melawan virus, melawan bakteri. Fungsinya untuk itu kan sel darah putih. Tapi karena sel darah putihnya tidak bisa maksimal kinerjanya, maka si perutnya pun akhirnya tidak bisa menghancurkan toksinnya secara mandiri gitu. Dan kalau di belakang itu akan lebih aman. Kenapa? Karena kalau di belakang itu bisa lebih bisa lebih proses penyembuhannya lebih cepat karena berdekatan dengan sumsum tulang belakang. Ya, gitu. Kalau untuk di bekam wajah, selain waktu dikurangi teknik agar bekas birunya lebih cepat hilang. Kalau untuk bekam wajah, Bu ya, itu kan bekam kecantikan ya. Maka supaya lebih cepat hilang, kopnya lepas cabut, jangan kan kalau di punggung 3 sampai 5 menit gitu ya. Kalau di wajah cukup di bawah 1 menit. Lukai, hisap sedikit, perlukaannya pun jangan terlalu banyak, cukup 2 sampai 3 detik aja di wajahnya. Kemudian hisap, jangan sampai 1 menit, lepas, lap lagi, hisap lagi, lepas, lap lagi, terus aja seperti itu sampai darahnya benar-benar keluar, sampai darah kotornya benar-benar habis. Ya. Dan itu bisa berlaku bagi pasien-pasien yang menderita jerawat juga gitu ya, jerawat juga. Yang lagi demam boleh dibekam, kita harus perhatikan dulu titik toleransi demam. Kalau sudah di atas 39 atau 40, sebaiknya jangan. Kenapa? Karena kalau lebih dari 39 atau 40, setelah dibekam itu bisa lebih tinggi lagi. Pasca dibekam itu kan darah bergejolak lagi tuh, jantung berdetak lebih kencang lagi tuh membentuk darah baru. Maka tensi biasanya agak naik dulu. Tensi agak naik dulu dan itu kalau tidak kuat badannya bisa sampai kejang. Kalau di atas 39 ya, apalagi kalau udah 40 itu jangan dibekam. Tapi kalau misalkan demamnya baru 37, 38, itu kan masih dalam toleransi batas normal demam ya. Ketika dilakukan pembekaman biasanya akan lebih efektif karena suhu panas dari dalam tubuhnya akan dibantu terbuang juga gitu ya. Jadi itu ya Pak, masalah kalau apakah yang demam boleh dibekam, lihat dulu toleransi demamnya. Makanya perlulah kita punya termometer untuk ukur demamnya berapa gitu. Kalau demamnya masih 37, 38, bakam aja apa nggak apa-apa. Tapi kalau udah 39, apalagi udah 40, sebaiknya jangan. Ya, begitu. Baik. Sekarang Bapak Ibu, insya Allah kita akan lakukan praktek pembekaman. Saya akan mulai menghidupkan kamera yang eh, bisa membantu kita memandu proses praktek ini. Saya akan spotlight ya. Saya akan spotlight video yang akan membekamnya. Oke, nah, sudah ada. Saya akan meremove spotlight saya.
Oke, Bapak Ibu. Suara saya sudah bisa didengar, Bapak Ibu? Sudah. Oke, sudah ya. Di sini saya akan melakukan proses pembekaman. Tapi sebelum melakukan proses pembekaman, Bapak Ibu silakan dilihat dulu alat-alat yang harus kita miliki sebagai seorang pembekam. Di sini saya menggunakan box ya, box yang khusus untuk proses pembekaman. Ini standarnya kalau kami dipanggil. Kalau kami dipanggil standarnya seperti ini. Ya. Soalnya kalau tidak ada seperti ini agak repot juga. Jadi ini standar untuk pembekam-pembekam yang masih home care atau panggilan gitu. Kalau yang sudah punya klinik mungkin tidak seperti ini standarnya. Tapi kenapa saya buat untuk praktek ini dengan seperti ini? Karena sebagian besar di antara alumni kami itu masih beling, bukan keliling, masih home care. Hanya saya gunakan seperti ini. Di dalam box ini, jangan tanya di mana belinya ya, jangan ya. Kalau mau beli banyak di online. Saya juga beli dari online soalnya saya nggak jualan. Oke, yang bisa di sini bisa dilihat fungsi boxnya luar biasa ya, cukup praktis kalau menurut saya. Nah, sini kop bisa muat sampai beberapa set kop bisa muat di sini. Ya. Tapi karena di sini untuk simulasi, maka saya gunakan kop cuma sedikit saja. Cuma sedikit kop saja yang saya gunakan, cuma sekitar 5 kop, dan itu pun mungkin tidak terpakai semuanya. Agak dideketin aja, Bapak. Sekitar 5 kop saja yang saya gunakan, ini untuk simulasi saja. Di sini juga bisa untuk simpan pen lancet, bisa simpan hand scalpel, bisturi, kasa, jarum tangan, bahkan jarum pun kalau mau silakan simpan beberapa banyak di sini ya. Ini banyak sekali fungsinya. Yang saya gunakan ini ya untuk proses pembekaman kalau kita home care. Dan yang perlu kita siapkan juga hand pump ya. Hand pumpnya kita harus siapkan karena kalau tidak ada ini kita bagaimana membekam? Nggak mungkin kita hisap juga kecuali kalau kita mau membekam dengan metode bekam api yang dibakar. Tapi kalau tidak ya kita gunakan hand pump yang seperti ini. Kop bekam, ya, kop bekamnya disiapkan juga. Kemudian minyak herbal. Di sini saya menggunakan minyak zaitun. Mungkin kalau Bunda Yuni tahu nih minyak zaitunnya sering beli yang ini nih. Ya, kalau Bunda Yuni tahu yang ini. Saya gunakan minyak zaitun, tapi tidak terbatas minyak zaitun saja. Kalau misalkan adanya minyak habatus sauda, adanya minyak apa namanya VCO, minyak kelapa, itu boleh-boleh saja. Asalkan minyak kelapa yang murni, bukan minyak kelapa yang digunakan untuk menggoreng, apalagi bekas menggoreng. Kalau bekas menggoreng itu lebih fatal lagi. Menggorengnya menggoreng ikan asin lagi, lebih fatal itu. Yang dibekamnya bukan malah sehat, malah bau asin. Ya. Kemudian pen lancet ya. Pen lancet silakan disiapkan juga. Seperti yang saya bilang, dalam pen lancet itu ada ukuran. Ya. Kita bisa atur kedalaman masuknya lancet ke dalam kulit itu dengan ini. Ya, dengan ini. Bisa atur. Kalau misalkan pengen sedikit segini aja. Tapi kalau ingin lebih banyak masuknya, boleh dipulkan ke bawah. Jadi nanti jarumnya lebih banyak keluarnya gitu. Ya. Ini pen lancet. Dan ini lancetnya, jarumnya. Jarum yang kita gunakan untuk pembekaman itu nomor 21G. Kenapa 21G? Karena jarum nomor 21G itu ujungnya seperti ujung pedang. Jadi ketika melukai kulit ini, itu tidak seperti apa ya? Tidak seperti menusuk tapi menggores. Ya, seperti menggores saja. Kita gunakan yang 21G. Kalau kita gunakan yang 28G bagaimana? Ya, kalau kita gunakan yang 28G itu terlalu lancip, Pak, terlalu runcing. Khawatirnya yang terlukai bukan bagian kulit luar, tapi masuk ke bagian pembuluh darah. Itu bisa berbahaya nanti. Saya juga gunakan hand scalpel ya. Hand scalpel ini nantinya untuk memasang bisturi. Untuk memasang bisturi. Jadi bisturinya nanti kita pasang di sini. Dan bisturinya saya gunakan untuk pembekaman itu nomor 11. Bisturi nomor 11. Nanti bagaimana cara memasangnya, insya Allah kita akan perlihatkan ya. Jangan lupa, prosedur standar untuk membekam itu kita harus punya masker. Jangan sampai tidak pakai masker.
prosedur standar pembekaman itu harus pakai masker. Soalnya kalau tidak pakai masker, ketika dibuka kulit orang yang dibekam, itu akan mengeluarkan uap yang kalau kita hisap itu bisa berbahaya. Pernah ada satu orang trainer ya yang memang sering lupa pakai masker katanya, bukan sengaja tidak pakai masker, sering lupa pakai masker, akhirnya dia punya penyakit yang cukup lumayan parah sampai pada luas sekarang sudah meninggal. Padahal beliau adalah trainer yang sudah punya nama di dunia tibu nabawi. Tapi karena sering lupa tidak menggunakan masker pada saat membekam, akhirnya sering menghisap uap-uap yang keluar dari bagian tubuh yang dibekam. Ya, dengan izin Allah, qadarullah, sekarang beliau sudah berpulang. Kemudian sarung tangan. Sarung tangan, gunakan sarung tangan yang sekali pakai ya. Gunakan sarung tangan yang sekali pakai. Kenapa? Karena ini nantinya kan terkena kontaminasi darah. Terkena kontaminasi darah. Jadi kalau kita cuci lagi itu tidak akan bersih seperti semula. Makanya gunakan saja yang sekali pakai. Dan harganya pun kalau yang sekali pakai lebih murah, Pak, Bu. Kalau sekali pakai itu lebih murah. Dan untuk pembersihan darah, saya menggunakan kasa. Saya menggunakan kasa steril untuk pembersihan darah. Kenapa kasa steril? Soalnya kalau tisu itu masih mengandung pemutih. Ya. Kalau tisu itu masih ada yang mengandung pemutih. Dan kalau sudah terlalu sering terkena ke kulit, itu khawatirnya nanti si pemutihnya itu masuk ke dalam permukaan kulit mengakibatkan kanker kulit. Jadi saya untuk perlukaan saya menggunakan kasa steril. Untuk perlukaan menggunakan kasa steril dan untuk mengelap di luar luka saya menggunakan tisu. Makanya dua-duanya saya pakai. Gitu ya. Baik. Sekarang kita mulai praktek pembekaman dan di sini sudah ada modelnya. Silakan. Nah, baik. Sebelum dilakukan proses pembekaman, di sini saya akan jelaskan dulu. Saya akan jelaskan dulu nama-nama titik bekam. Dari sini saya akan jelaskan dulu nama-nama titik bekam ya, supaya begitu dilihat di gambar nanti lebih jelas gitu ya, lebih jelas. Pertama, titik bekam itu ada di bagian puncak kepala, Pak, Bu. Puncak kepala ini namanya umum uhid. Jadi sejajar dengan telinga. Sejajar dengan telinga dan dari depan sejajar dengan hidung. Ambil titik tengahnya itu umum uhid. Jadi bukan di bagian ubun-ubun kalau umum uhid. Ya. Walaupun di ubun-ubun pun boleh dibekam, tapi kalau umum uhid di bagian puncak kepala sejajar dengan telinga. Ya. Ini titik yang pertama, titik zona bekam yang pertama. Yang kedua ada namanya komah 2. Komah 2 itu adalah bagian yang paling keras di kepala kita, bagian kepala kita kepala belakang kita yang paling keras, yang paling menonjol juga. Itu namanya titik komah 2. Bukan yang bawahnya. Kalau yang bawahnya ini yang lembek, coba agak sedikit di zoom. Nah, kenapa? Kalau ada bawahnya ini yang lembek, ini berhubungan dengan otak kecil. Jadi kalau dilakukan proses pembekaman di sini, itu bisa mengganggu memori yang ada di kepala kita. Bisa mengakibatkan kepikunan dini. Ya, makanya di sini tidak boleh, tapi bolehnya di komah 2. Pemungkit dan komah 2 fungsinya sangat luar biasa sekali untuk kepala. Migrain, vertigo, itu bisa diatasi dengan kedua ini. Tapi cara pembekamannya jangan dilakukan bersamaan. Kalau bulan sekarang di umumkit, komah 2-nya paling bulan depannya. Bulan depannya baru ke umumkit lagi. Bulan depannya baru ke komah 2 kalau mau di kepala. Tapi kalau di kepala itu perlu dibotaki. Ya, perlu dibotaki. Jadi kalau misalkan bapaknya memang terbiasa botak itu aman. Tapi kalau misalkan tidak terbiasa botak, mungkin agak jadi beban pembekaman di umum mungkin dan koma 2 ini. Karena setiap saat harus dibotakin nih bagian sininya. Dan biasanya tanggung, ya sudah botak aja semuanya. Tanggung cuma botak segini kan, botak segini kan tanggung gitu ya. Kan biasanya dibotakin semuanya biasanya kalau pasien-pasien kami itu. Turun ke bawah di bagian leher belakang. Agak di zoom, dapat ya. Di bagian leher belakang ini namanya titik al-aqdain. Di bagian terakhir tumbuhnya rambut. Kalau ini rambutnya karena batasannya panjang, jadi sebetulnya di sini juga nggak apa-apa. Tapi biasanya di sini adalah batas akhir tumbuhnya rambut. Maka ambil sedikit ke sini untuk pembekaman di titik al-aqdain. Titik al-aqdain ini
efektif untuk meningkatkan tensi darah. Makanya buat pasien-pasien yang punya keluhan hipotensi atau darah rendah, ini bekamnya di titik ini, ya, al-akhdain. Kalau yang darah tinggi di sini, di al-katifain, di pundak, ya, di bahu. Kalau yang darah rendah, yang darah tinggi, karena al-katifain ini untuk menurunkan tensi darah. Al-katifain ini untuk menurunkan tensi darah. Makanya kalau yang punya darah tinggi, yang punya kolesterol, pembekaman paling efektifnya ini, titik al-katifain. Ditambah satu titik di sini, namanya titik al-kahil. Ini namanya titik al-kahil. Ini bisa membantu keduanya, baik untuk darah tinggi, untuk darah rendah pun ini bisa dibantu. Jadi kalau mau membekam di al-akdain, al-kahil boleh. Al-katifain plus al-kahil boleh juga. Ya. Kemudian turun ke bawah lagi. Di bagian bawah tulang belikat, ini adalah yang namanya titik dhahril a'la atau bagian punggung atas. Panjang sampai sini sebetulnya. Cuma kalau di pas tulang belikatnya di sini agak sakit biasanya terasa ke pasiennya. Maka kita ambil sedikit ke bawah, di bagian bawah tulang belikat. Fungsinya untuk apa? Di sini ada beberapa organ yang kena. Jantungnya kena, parunya kena, lambungnya kena, limpanya kena, pankreasnya pun kena. Makanya titik bekam ini kalau untuk keluhan-keluhan organ bagian perut atas ya seperti tadi lambung, limpa, liver, pankreas sangat efektif. Titik di bawah belikat ini, titik dhahril a'la ini. Ya. Atau mau sedikit ada ke bawah, tambah misalnya 3 jari di bawahnya. Ini pun masih boleh. Karena titik di bagian punggung itu panjang semuanya. Semua di punggung ini bisa dibekam. Maka ketika kita ambil agak ke bawah juga boleh. Ya. Ini bagus juga untuk masalah usus ya. Untuk lambung juga kena di sini. Kemudian untuk masalah-masalah pada empedu juga bisa sebelah sini. Ya. Makanya ini bisa efektif juga. Karena kena ke organ-organ yang tadi. Ke bawah lagi, ke sini, ini bisa kena ginjal. Organ ginjal bisa kena dari sini di pinggang. Ya. Organ ginjal bisa kena di sini di pinggang nih. Makanya kalau yang punya keluhan batu ginjal atau ginjalnya sudah mengalami peradangan tapi belum sampai cuci darah, belum sampai gagal ginjal, dibekam di titik ini tuh efektif, sangat efektif sekali. Ya, efektif sekali di sini. Terus kalau tulang belakang bagaimana? Kan di bagian punggung semuanya boleh dibekam kecuali tulang belakang, Pak Bu. Tulang belakang itu hanya boleh 2. Yang pertama di al-kahil, yang kedua di al-kiton, di tulang ekor. Kalau tulang ekor nggak saya lihatkan ya, harus dibuka celananya nggak boleh. Di al-kiton, di pas tulang ekor. Coba di zoom bagian tulang ekornya. Nah, tulang ekor ini adalah bagian yang ketika duduk itu pas kena. Itu tulang ekor namanya. Ya, tulang ekor. Jadi hanya 2 yang boleh itu, al-kahil dan al-kiton. Nah, al-kiton sendiri fungsinya untuk apa? Al-kiton itu fungsinya untuk kejantanan kalau laki-laki, kalau perempuan untuk kesuburan, mengobati juga masalah-masalah pada sistem sekresi. Apa sekresi? Pembuangan. Contohnya kalau misalkan ada ambeien, ya, kemudian ada radang pada usus besar sehingga susah buang air besar, itu bisa dibantu di al-kiton, di tulang ekor. Ditambah di al-warik, di pinggul, ya, di pinggulnya. Jadi al-warik itu pinggul ya, kalau bukan di pinggang. Kalau pinggang itu adalah dhahril wasati, bagian punggung bawah. Tapi kalau pinggul itu namanya al-warik. Juga sama fungsinya untuk mengatasi masalah sekresi juga, plus masalah tadi reproduksi juga. Kalau masalah kejantanan kesuburan bisa juga ditambah dengan al-warik juga. Selain al-kiton, al-warik juga. Tambah bagian punggung pinggang bawah untuk membantu prostat ataupun rahim pada perempuan. Ya kalau laki-laki untuk prostatnya, kalau perempuan untuk rahimnya di sebelah sini. Itu titik-titik bekam. Ada juga di kaki nantinya ya, ada di di betis, di paha, kemudian di dhahril qadam, di punggung telapak kaki itu juga ada. Tapi untuk yang sekarang saya akan simulasikan, kita akan membedah. Bentar, ada telepon masuk. Ganggu aja. Sekarang saya akan membekam di titik al-katifain saja, ya sebagai simulasi supaya lebih mudah. Seperti tadi saya bilang, syarat untuk membekam itu ada yang harus kita penuhi, yaitu perlengkapannya.
perlengkapan yang pertama yang harus kita penuhi adalah kita menggunakan masker. Ya, kita gunakan masker. Jangan sampai kita lupa, ya, jangan sampai kita lupa. Kecuali kalau misalkan belum dilakukan proses pembekaman, belum keluar darahnya, tanpa masker nggak jadi masalah, tanpa sarung tangan nggak jadi masalah. Tapi kalau ketika mau membekam, usahakan masker dan sarung tangan itu harus sudah siap. Ya. Masker dan sarung tangan kita siapkan dulu. Kalau saya gunakan sarung tangannya ukuran M ya. Kalau Bapak Ibu yang ukurannya lebih besar dibanding saya, silakan gunakan yang lain saja. Kalau saya gunakan ukuran M. Ini standar dasarnya, terutama untuk yang home care, yang panggilan. Kalau yang di klinik, itu lebih baik gunakan lebih dari ini. Gunakan apron, ya, gunakan celemek, dan gunakan kopiah. Kopiah ya, jangan topi gitu. Kopiah saja. Karena kalau kopiah, kan ada ke depannya itu bisa mengganggu pandangan juga. Gunakan kopiah dan gunakan apron. Tapi saya di sini simulasikan adalah untuk yang panggilan. Tapi kalaupun yang panggilan, usahakan ketika kita membekam gunakan baju khusus. Jangan yang kita gunakan, misalkan kita pakai motor nih, kita pakai motor, pakai baju itu, ketika membekam pun pakai baju itu, usahakan jangan. Ya, jadi bajunya baju khusus untuk membekam saja. Pakai motor misalkan kita pakai jaket, nah jaketnya dilepas dulu. Pakai motor misalkan kita nggak pakai jaket karena dekat lah, nggak apa-apa nggak pakai jaket. Tapi ketika mau membekam, usahakan kita sudah siapkan bajunya untuk melapisinya. Jadi jangan langsung pakai baju yang kita gunakan dari luar untuk membekam. Karena bagaimanapun bekam itu berhubungan dengan luka yang kita buat kepada orang lain. Kalau kita sembarangan, khawatirnya nanti malah mengakibatkan lukanya mudah terinfeksi. Baik. Untuk yang pertama, ya. Untuk yang pertama, kalau kemarin mengikuti sesi pijat, boleh dilakukan pemijatan-pemijatan dulu. Boleh dilakukan pemijatan kepada bagian tubuh yang akan dibekam, karena biasanya itu akan memberikan efek relaksasi. Tapi kalaupun tidak dipijat, kita bisa lakukan yang namanya bekam seluncur. Oke. Contohnya seperti ini bekam seluncur. Lakukan bekam seluncur. Ya. Lakukan penarikan sedikit saja, ya. Jangan dilakukan penarikan yang terlalu ekstrim, soalnya kan kita seluncurkan seperti ini. Kalau dilakukan terlalu kencang, begitu diseluncur seperti ini sakit. Tapi jangan kalau diberikan pengisapannya standar saja, ini begitu dilakukan proses seluncur seperti ini malah memberikan efek relaksasi, efek nyaman. Dan biasanya kalau misalkan saya membekam sambil tengkurap nih, di seluncur seperti ini, pasien banyak yang tidur. Tapi kalau ini nggak mungkin tidur karena sambil duduk gitu. Ya. Sengaja saya supaya jangan tidur. Kalau sampai ketiduran, saya bangunin nantinya. Di seluncur seperti ini untuk memberikan efek relaksasi juga. Kemudian setelah kita lakukan relaksasi, kita oleskan minyak herba kepada bagian yang akan dibekam. Contohnya tadi yang akan kita bekam adalah bagian alkatifain. Kita oleskan minyak herba pada bagian yang akan kita bekam. Ya. Kenapa sarung tangan saya boleh menyentuh ini? Karena ini belum ada lukanya. Kalau sudah ada luka, sarung tangan sekalipun tidak boleh menyentuh ke bagian lukanya. Karena ini belum ada luka, saya masih bisa menyentuhnya. Ya. Karena belum ada luka, saya masih bisa menyentuhnya. Karena kalau sudah ada luka, jangan disentuh lagi. Itu nanti lama sembuhnya. Kalau sudah ada luka, disentuh berulang kali, itu nanti lama move on nantinya. Jangan dilukai berulang-ulang gitu. Bisa mengakibatkan luka yang tidak sembuh nanti. Susah move on lagi. Oke. Usahakan ketika kita akan melakukan pembekaman di bagian kanan terlebih dahulu. Nah, pembekaman lakukan seperti ini. Dan ini harus kita tanyakan kepada pasiennya, apakah dia kesakitan atau tidak. Gitu ya. Jadi kita harus tanyakan dulu kepada pasiennya. Oke. Baik. Kita mulai dari awal ya. Kita mulai dari awal. Sekarang kita mulai simulasikan yang tepat. Kita lap dulu minyak yang ada di dalam. Dan jangan lupa siapkan juga tempat sampah untuk membuang sampah-sampah bekas bekamnya nanti. Ya.
Siapkan juga tempat sampahnya. Jangan sampai kita ketika udah membekam baru bingung ya tempat sampah. Kita sudah siapkan dari awal tempat sampahnya. Ya. Oke. Langkah pertama, kita boleh pijat-pijat terlebih dahulu atau kita boleh seluncur. Langkah kedua, sebelum kita lakukan proses pembekaman, jangan lupa ini yang paling penting. Jangan lupa doa. Karena doa itu adalah poin paling penting. Kalau kita tidak melakukan doa, bagaimana mungkin kita mengharapkan kesembuhan dari Allah? Doanya mau doa apa? Alangkah lebih baiknya kalau doa kesembuhan. Kalau belum bisa doa kesembuhan, minimal kita baca basmalah saja sebelum melakukan aktivitas kita. Jadi usahakan berdoa dulu. Bukan usahakan, tapi harus berdoa dulu. Walaupun cuma membaca basmalah, kita berdoa dulu. Insya Allah kita akan lakukan doa untuk kesembuhan ya. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfi anta syafi la sifaan illa sifauka sifa'ala yughadiru saqoma. Kita sebagai terapis, pasiennya pun harus sama-sama membacakan itu. Supaya apa? Ya, yang meminta kesembuhan kan bukan cuma pasien. Kita pun mengharapkan dengan wasilah kita, pasien mendapatkan kesembuhannya. Makanya berdua, sama-sama berdoa. Sama-sama berdoa. Setelah berdoa, kita boleh lakukan proses pembekaman. Kita oleskan minyak herba kepada bagian tubuh yang akan dibekam. Di sini saya menggunakan minyak zaitun ya. Saya gunakan minyak zaitun khusus untuk luar, makanya beraroma wangi. Bukan minyak zaitun yang bisa diminum, yang extra virgin ya. Walaupun boleh saja menggunakan yang extra virgin, tapi saya gunakan yang sudah mengandung aroma gitu. Kemudian kita lakukan proses pembekaman pada bagian yang sudah diberikan minyak herba tadi. Jangan lupa kita tanyakan kepada pasiennya, apakah dia kesakitan atau tidak. Jangan seenak kita. Membekam itu adalah seenak si pasien, bukan seenak terapis. Terapis menentukan titiknya, iya betul. Tapi untuk kenyamanannya pasien yang mengetahui. Gimana ya? Sakit? Oke, aman. Aman ya, tidak kesakitan. Berarti detik berikutnya pun sama dengan sedotan yang sama. Ya, sekitar 2-3 sedotan tadi ya. Nah ini, penghisapan ini lakukan 3-5 menit. Ya. Lakukan, biarkan hisapan ini selama 3-5 menit. Kenapa? Karena selama 3-5 menit ini, maka akan terjadi peradangan pada kulit dan akan terjadi pembiusan lokal pada kulit. Kalau kurang dari 3 menit, ini belum terjadi pembiusan lokal. Nantinya, ketika dilakukan perlukaan, itu akan mengakibatkan sakit yang cukup lumayan gitu. Tapi ketika sudah lebih dari 5 menit, biasanya rasa sakit itu berkurang. Kenapa? Sudah mengalami pembiusan lokal pada bagian kulit yang akan dibekam. Ya. Jadi biarkan 3-5 menit. Nah, baru setelah 5 menit nantinya kita lakukan perlukaan. Perlukaan yang pertama saya akan simulasikan menggunakan lancet. Ya, menggunakan lancet. Ini ujung jarum nomor 21G. Bisa dilihat ujung jarum nomor 21G itu adalah ujungnya membentuk ujung pedang. Ya, ujungnya seperti ujung pedang. Jadi ketika melukai kulit itu tidak menusuk tapi menggores. Karena salpoh timijam, sayatan bekam, bukan tusukan bekam. Oke. Kita tutup lancetnya. Nah, di lancetnya sendiri pun ini ada batasan. Batas ini supaya ketika kita melakukan proses pembekaman itu tidak terlalu dalam, keluar jarumnya cuma sedikit. Ya, ini harus di slow motion baru kelihatan jarumnya, tapi kalau gini nggak kelihatan ya. Nah, ini batasnya ini untuk supaya jarumnya yang masuk ke dalam kulit itu tidak terlalu dalam. Kalau terlalu dalam itu nanti khawatirnya malah mengakibatkan pasiennya kesakitan. Dan yang keluar bukan darah kotor, tapi darah yang masih dibutuhkan. Untuk simulasi yang kedua, tadi saya menggunakan apa namanya? Hand scalpel. Hand scalpel yang saya gunakan nomor 3. Ya, hand scalpel nomor 3. Kenapa? Karena bisturinya yang saya gunakan nomor 11. Kalau bisturinya di atas nomor 20, kita gunakan hand scalpel nomor 4. Cuma di sini saya gunakan yang nomor 3 karena bisturinya nomor 11. Cara pemasangan bisturi seperti ini, Pak Bu. Kalau pakai silet gimana? Jangan. Karena kalau pakai
Silet itu bukan alat kesehatan, bukan terbuat dari silver. Kalau ini terbuat dari silver, ya. Kalau bisturi ini terbuat dari silver, makanya aman bagi kulit. Tapi kalau silet itu mengandung bahannya bisa lebih cepat berkarat. Jadi terkena darah sedikit aja, itu bisa mengeluarkan karat nantinya. Jadi kalau dilakukan perlukaan di sini nih contohnya nih, lakukan perlukaan di sini, baru 1 kali 2 kali sayatan aja dengan silet, itu bisa berkarat siletnya. Ketika dilakukan perlukaan di sini, karatnya sudah bisa masuk ke sini karatnya. Makanya jangan menggunakan silet. Kalau mau ya tetap gunakan bisturi kalau mau sayatan. Cara pemasangannya bisa dilihat, bentuknya tuh miring ya. Ini miring, dan di sini pun ada permukaan hand scalpelnya yang miring juga. Maka kita padukan ke sini, miring dengan miring, supaya begitu masuk pas. Nah, miring dengan miring, maka ketika masuk pas. Ini udah masuk. Dan beginilah bentuknya bisturi. Ya. Beginilah bentuknya bisturi ya. Oke. Bisa dilihat Bapak Ibu ya. Ini bentuk bisturi nomor 11. Jadi kita gunakan ini untuk proses pembekaman menggunakan syartoh, menggunakan sayatan. Torehan ya, jangan sayatan. Kalau sayatan kesannya menyayat-nyayat gitu gimana gitu ya. Tapi ini torehan. Ya, torehan seperti ini. Oke. Anggap saja sudah 5 menit ya. Mungkin sudah 5 menit ya dengan penjelasan saya. Perlukaan yang pertama kita menggunakan lancet. Perlukaan menggunakan lancet ada 2 cara. Bisa menggunakan putaran tawaf, bisa menggunakan sejajar. Dua-duanya pun boleh. Tidak ada aturan khusus bagaimana cara melukai. Tapi kita di sini akan menggunakan metode yang pertama, yaitu metode putaran tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti ini perlukaannya. Kebayang kalau kita tidak atur kedalamannya, ini akan lukanya akan lebih dalam. Ya. Oke. Setelah dilukai dengan lancet, kita lakukan pengisapan kembali. Sama, durasinya 3 sampai 5 menit. Durasinya 3 sampai 5 menit juga. Untuk mengeluarkan darah statisnya. Ya, 3 sampai 5 menit sampai keluar darahnya nanti. Sudah mulai keluar darahnya walaupun baru bintik-bintik saja karena memang mungkin waktunya kurang dari 5 menit ya barusan. Tapi ya, sudah keluar darahnya. Jadi yang pertama kita gunakan metode putaran tawaf. Yang berikutnya kita akan lakukan proses pembekaman menggunakan bisturi. Menggunakan sayatan atau torehan. Yang harus diperhatikan pada saat menggunakan torehan adalah kita harus lihat permukaan kulitnya. Ya, kita harus lihat permukaan kulitnya. Ya, di sini ada alur kulit. Ya, ada alur kulit. Nah ini alur kulitnya tidak terlihat seperti ke pinggir, maka perlukaannya nanti kita akan lukai ke pinggir. Teknisnya untuk perlukaan lancet bukan langsung digeret, ya bukan langsung seperti ini, tapi supaya tidak membekas terlalu besar juga lukanya, kita tarik permukaan kulit yang akan dibekam, ya. Kemudian kita torehkan sedikit-sedikit saja. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Jadi 4, 5, 4. Ya. Seperti itu. Bisa dilihat, lukanya tidak terlalu kelihatan. Ya. Walaupun dengan torehan, lukanya tidak terlalu kelihatan. Sama seperti lukanya yang menggunakan lancet. Oke, kita lakukan pengisapan sama 3 sampai 5 menit juga. Bisa dilihat, sama saja, lukanya tidak terlalu dalam juga. Kalau kita sudah biasa menggunakannya. Ya. Lukanya sama saja, tidak terlalu dalam juga kan? Walaupun kita menggunakan torehan. Karena menorehnya pun kita tidak terlalu dalam, tapi sedikit ditotol-totol saja. Ditotol-totolkan ke kulit yang akan kita lukai gitu. Oke, sama keluar darahnya tidak terlalu banyak karena memang barusan masih kurang dari 5 menit proses pengisapannya. Proses pengisapannya masih kurang dari 5 menit.
Oke, anggap saja sudah 5 menit. Untuk proses yang selanjutnya, kita lakukan pembersihan. Pembersihan untuk luka bekam, untuk yang di dalam, kita gunakan kasa. Bukan tisu ya, kita gunakan kasa. Sarung tangan sekalipun, walaupun bersih kelihatannya, tetap tidak boleh menyentuh lukanya. Jadi cuma tisu yang boleh menyentuh luka. Dan kop yang boleh menyentuh lukanya. Jadi jangan sampai kita kena tangan, apalagi kena benda lain. Buka. Cara membersihkannya pun, karena ini sedikit ya, jadi alhamdulillah tidak terlalu susah. Cara membersihkannya pun jangan digeret, karena ini ada bekas luka. Sementara kasa itu permukaannya kasar. Cukup ditotol-totol seperti ini. Ya, cukup ditotol-totol seperti ini. Selanjutnya, kita lakukan pengisapan yang kedua. Untuk apa? Untuk mengeluarkan plasma dari dalam lukanya, supaya proses penyembuhannya berlangsung lebih cepat. Ya, sama untuk yang ini pun kita sama lakukan pembersihan menggunakan kasa. Nah, karena ini di luar saya geret saja kalau di luar tidak masalah. Tapi kalau yang di dalam luka ditotol-totol seperti ini. Kalau yang di dalam luka ditotol-totol seperti ini. Dan yang berikutnya sama, kita lakukan pengisapan juga untuk mengeluarkan plasmanya. Ini pun sama, durasinya 3-5 menit. Ya. Durasi pengeluaran plasma pun sama, 3-5 menit. Anggaplah ini sudah 5 menit. Kita lakukan lagi pembersihan lukanya dengan kasa lagi. Ya, anggaplah ini sudah 5 menit ya. Kita lakukan proses pembersihan. Dan kalau sudah benar-benar keluar darah kotornya, darah statisnya sudah keluar, sekalipun kita bersihkan dengan kasa, dengan tisu, ataupun dengan apapun yang memang berwarna putih, tidak akan lagi ada sisa darah. Karena darah statisnya sudah habis, darah statisnya sudah tidak tersisa lagi. Ya. Oke, ini pun kita sama, kita bersihkan. Setelah itu, kita kembali oleskan minyak herba untuk mempercepat proses penyembuhannya. Kita kembali oleskan minyak herba untuk mempercepat proses penyembuhan. Dan sekali lagi ingat, walaupun sarung tangan kita bersih, jangan menyentuh kepada lukanya. Jadi yang kita oleskan itu herba menggunakan kasa saja. Oke, gunakan kasa untuk menyentuh lukanya. Oke, sudah selesai, Maya. Silakan dipakai kembali bajunya. Nah, untuk selanjutnya adalah proses sterilisasi. Proses sterilisasi itu nanti si kop bekamnya ini mau diapakan? Kan? Kop bekas bekamnya ini mau diapakan? Tentu saja harus dibersihkan. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkan kop bekam, pertama, siapkan cairan klorin. Apa ini cairan klorin? Baik clean ya, pemutih. Gunakan cairan klorin, campurkan dengan air. Perbandingannya berapa? 1:10. Kalau mau bikin 10 liter, maka cairan klorinnya 1 liter. Tapi kalau misalkan saya cuma punya kop bekamnya cuma sedikit nih, tempat yang kita mau gunakan untuk merendam pun kecil, ya udah, ininya 1 gelas aja. Klorinnya 1 gelas dan airnya 10 gelas. Campurkan di dalam satu wadah, ininya kopnya direndam. Direndam sekitar 15-30 menit. Ya. Direndam menggunakan cairan klorin tadi, di dalam cairan klorin tadi 15-30 menit. Kemudian baru dicuci menggunakan sabun disinfektan. Biasalah di rumah juga sepertinya pada punya semua ya, kalau sabun disinfektan kayak Mama Lemon, Sunlight, Slick, itu sabun disinfektan semua. Jadi boleh menggunakan itu. Ya. Setelah dibersihkan dengan sabun, dicuci dengan sabun, jangan lupa dibilasnya di air yang mengalir. Bilasnya di air keran gitu. Ya, dibilas di air keran, di air yang mengalir, supaya apa? Supaya tidak ada endapan atau genangan kuman yang ada di dalam satu tempat. Lalu setelah dicuci,
baru kita semprotkan alkohol. Saya gunakan alkohol 70%. Yang 90% pun tidak masalah sebetulnya. Tapi kita gunakan yang 70% saja. Jadi setelah dicuci dan dikebun, semprotkan alkohol, ya, semprot alkohol. Nantinya silahkan dibersihkan menggunakan tisu si kopnya. Silahkan bersihkan menggunakan tisu, ya, sudah beres, sudah kering dan sudah bersih, simpan lagi di tempat tertutup. Kalau belum punya sterilisator, kalau sudah punya sterilisator, sebaiknya disimpan di sterilisator. Sekitar 30 menit simpan di sterilisator. Karena kalau terlalu lama, itu bisa mengakibatkan si kopnya meleleh. Karena sterilisator itu cukup panas. Ya. Jadi seperti itulah proses pembekaman sekaligus proses sterilisasi. Oke, pertanyaan selanjutnya barangkali ada pertanyaan, saya akan baca pertanyaan yang lainnya ya. Oke. Sekarang bagaimana Bapak Ibu? Suara saya sudah bisa didengar kembali? Soalnya saya ganti device. Suara saya sudah bisa didengar kembali Bapak Ibu? Kurang keras. Kurang keras, baik. Oke, baik. Sudah ya, sudah. Bagian sudah bisa mendengar. Mungkin ini kurang dekat lagi mikrofonnya, saya deketin lagi. Alhamdulillah jelas, Tad. Oke, udah jelas ya. Baik. Kita akan menjawab di beberapa pertanyaan yang masuk ya, berkaitan dengan dengan metode barusan ya. Coba saya buka room chatnya nih. Titik pegang untuk ambeien tadi dijelaskan ya bahwa titik alketon atau tulang ekor itu bisa juga untuk ambeien. Herbalnya karena ambeien ini adalah apa namanya masalah pada pencernaan, itu gunakanlah herbal-herbal yang bisa melancarkan pencernaan. Salah satunya adalah minyak zaitun yang diminum atau lidah buaya ya. Daun lidah buaya diambil dagingnya, dicampur madu, itu bisa juga untuk mengobati ambeien. Gitu. Kalau bekam di bagian dada tengah bisa, insya Allah ya, bisa boleh di sebelah sini di bagian dada tengah itu boleh, karena ada bagian titiknya boleh, ya. Untuk kedua kalinya saat darah pasien agak banyak keluar, biasanya handcon kita akan mengelap darah dan terkena darah dan otomatis saat pegang pompa akan terkontaminasi dengan darah walaupun hanya sedikit. Apakah boleh dan efektif setelah menit darah keluar? Kita tarik lagi dengan pompa penggunaan plasma atau harus 2 kali tiap pasien berjumlah dan kalau memang darahnya banyak, Bu ya. Kalau memang darahnya banyak, tidak apa-apa. Pengisapannya dilakukan 2 kali. Kalau pengisapan lebih dari 1 kali tidak masalah. Yang tidak boleh itu perlukaan. Kalau pengisapan lebih dari 2 kali karena misalkan banyak gitu ya, darahnya itu tidak masalah. Tidak masalah. Yang tidak boleh itu perlukaan. Perlukaan tidak boleh 2 kali. Ya. Apakah kedalaman jarum sama di setiap anggota tubuh yang akan dibekam? Ya memang tidak sama. Ya, tidak sama karena tiap pasien itu beda-beda kondisi kulitnya. Jangankan pasien yang berbeda, pasien yang sama pun bisa berbeda kondisi kulitnya. Ya. Ada yang memang kondisinya tebal kulitnya, ada yang memang kulitnya tipis. Ya, ada yang tebal, ada yang tipis. Makanya pada saat perlukaan kita tanyakan dulu sakit nggak. Kalau memang sudah terlalu kesakitan, berarti sudah terlalu dalam, sudah terlalu masuk ke dalam pembuluh darah. Karena itu kan simbol, bukan simbol, tombol sakit itu di situ gitu. Kalau misalkan sudah terlalu dalam, maka akan mengeluarkan sinyal sakit itu gitu. Makanya ditanyakan dulu. Kalau memang kesakitan berarti sudah terlalu dalam.
sudah terlalu dalam lukanya. Memang kalau luka yang terlalu dalam itu membekaskan sakit yang terlalu lama gitu ya, sehingga kita susah move on begitu. Bukan begitu Bu ya? Untuk proses sterilisasi, apakah sudah cukup dengan semprot alkohol saja setelah direndam dengan baikliin dan dicuci sabun? Ataukah pakai sistem kukus dulu kalau belum punya mesin sterilisator, apakah kumannya mati dengan... Kalau dengan seperti tadi Bu ya, pertama direndam dengan cairan klorin, kemudian dibersihkan dengan sabun disinfektan, kemudian disemprot alkohol dan dikeringkan, itu sebetulnya sudah cukup. Ya, itu sebetulnya sudah cukup. Walaupun ada juga yang merekomendasikan pakai H2O2 gitu. Ada juga yang merekomendasikan dikukus dulu. Itu pun tidak salah gitu. Boleh dilakukan seperti itu, tapi untuk SOP standarnya dengan cara tadi pun setelah direndam dengan cairan klorin ya, kemudian dibersihkan dengan sabun disinfektan di dalam air mengalir, kemudian disemprot dengan alkohol dan disimpan di tempat kering yang bersih, itu sudah cukup sebetulnya Bu kalau belum punya sterilisator. Ya kalau sudah punya tadi lebih bagus, tapi kalaupun belum tidak masalah. Ya, dengan seperti itu. Tapi kalau mau ditambahkan dengan tadi dengan dikukus, boleh-boleh saja. Ditambahkan dengan penggunaan H2O2, boleh-boleh juga, Bu. Yang tidak salah. Yang salah itu kalau metode standar ini tidak dilakukan hanya disemprot alkohol saja misalkan, itu kurang. Hanya di hanya di eh, rendam dengan baik dan saja, itu pun kurang. Hanya dicuci saja, itu pun kurang. Minimal tiga tahapan tadi dilaksanakan. Ya. Kemudian kali tarikan atau sampai berkali-kali tarikan sampai plasma keluar. Kalau cuma sekali tarikan tidak sampai berkali-kali, boleh tidak? Supaya plasma keluar sekali tarikan juga nggak apa-apa Bu, tergantung kondisi pasiennya. Kalau memang pasiennya ditarik berkali-kali baru eh, udah ditarik berkali-kali kesakitan ya satu kali aja cukup Bu gitu. Jadi disesuaikan dengan pasiennya ya. Tidak harus tidak harus sama gitu. Jarum bekam yang tidak terasa sakit, mereknya apa ya? Jarum bekam yang tidak ada Pak. Yang namanya perlukaan pasti sakit Pak gitu. Yang namanya perlukaan pasti sakit, yang bisa membuat tidak sakit itu ya yang membuat tidak sakit itu ya cara kita membekamnya. Kalau terlalu dalam pasti sakit, makanya ada beberapa teknik, salah satunya dengan teknik perlukaan miring. Jadi si jarumnya itu tidak tegak lurus seperti ini, tapi agak dimiringkan sekitar 45 derajat supaya perlukaan ke dalam kulitnya itu tidak sampai tidak sampai menusuk terlalu dalam. Kalau mereknya sih semua juga, kalau misalkan kulit pasiennya sensitif, kulit pasiennya tipis, kita gunakan tegak lurus ya sakit ya. Gitu. Selain darah ada cairan yang keluar itu apa? Ya itu cairan plasma tadi ya. Cairan plasma. Cairan plasma itu adalah sel darah putih untuk menutup luka gitu. Untuk menutup luka bekas bekam. Ya. Setelah CKP, setelah disemprot alkohol langsung direndam pakai klorin atau maaf. Atau pas datang ke rumah kita langsung perendaman baru pencucian. Kalau misalkan home care, kalau tidak memungkinkan kita lakukan sterilisasi di rumah pasien, ya kita pas ke rumah aja Bu. Jadi kita pisahkan kop yang bekas kita pakai dalam satu tempat khusus, kita mungkin di kresek khusus kita gunakan itu, kita simpan, baru kita setelah pulang rendam langsung dengan cairan klorin, baru disterilisasi seperti tadi gitu. Ya. Untuk titik bekam dalam sebulan boleh dilakukan bekam berapa kali? Kalau sebulan, Pak, sebulan sekali satu titik bekam itu. Ya. Boleh seminggu sekali boleh, tapi titiknya berbeda. Ya, titiknya berbeda. Tapi kalau titiknya sama, ya jangan sampai berkali-kali. Apalagi seminggu sekali titik yang sama itu bisa berbahaya. Gitu ya, makanya untuk titik bekam itu satu kali dalam satu bulan, gitu ya. Sterilisasi saya rebus malah ya. Ya iya Pak, kalau misalkan kopnya yang biasa-biasa gitu ya, bukan kop yang branded lah, bukan yang recommended gitu. Direbus memang meleleh Pak. Tapi kalau ada beberapa kop yang direbus tidak meleleh, ada. Seperti merek Kangzu yang kecilnya warna hijau, itu direbus tidak meleleh. Asalkan jangan terlalu lama juga gitu.
Tapi kalau seperti yang tadi saya pakai gitu ya, yang samurai yang centilnya berwarna oranye, itu mudah meleleh, Pak. Memang mudah meleleh. Yang kangzu yang centilnya berwarna kuning sama itu juga mudah meleleh. Ya. Karena memang bahannya tipis gitu, tipis. Kalau yang saya gunakan seperti tadi, direbus, insya Allah meleleh, Pak. Kenapa direbus? Itu bukan risiko. Siapa tahu, Pak, ya, ingin kopi rebus gitu. Ingin menikmati kopi rebus, ya gitu. Titik bekam itu sakit pinggang sebelah mana? Sakit pinggangnya karena apa, Pak? Apakah karena jatuh? Apakah karena masalah pada ginjal? Ya, kalau karena jatuh, maka metode pengobatan yang terbaik adalah dengan diperbaiki dulu ototnya atau tulangnya yang bergeser, dislokasi kalau karena jatuh. Jadi bukan pembekaman. Tapi kalau misalkan karena sakit pinggangnya karena ginjal yang bermasalah, maka sejajar dengan ginjal. Gitu. Jadi karena sakit pinggang itu bermasalah, ada beberapa penyebab. Atau bisa juga sakit pinggangnya itu karena ada masalah otot. Nah, kalau masalah otot, pijat dulu ototnya, kembalikan dulu ototnya kepada posisi semula, baru dibekam gitu, Pak. Di pas yang sakitnya, ya, gitu. Titik bekam kahil pas di atas tengkuk atau di bawahnya? Pas di tengkuk, Pak. Jadi kalau kemarin kita belajar apa anatomi tulang belakang, itu detik serviks 5 sampai serviks 7, ya. Di tulang serviks 5 sampai 7 di situ al kahil itu, ya. Gitu ya. Setelah pembekaman, setelah saya kulit, apakah bisa dibersihkan lagi dengan minyak zaitun saja? Kalau kulit, iya, cukup dengan minyak zaitun saja. Kalau kulitnya, ya. Kalau kulitnya cukup minyak zaitun saja cukup, insya Allah. Ya. Kalau yang kena asam urat boleh dibekam nggak, Pak? Nah, tadi sudah dibahas ya untuk asam urat ya. Asam urat itu pertama penyebabnya adalah ginjalnya yang bermasalah, ginjalnya yang mengalami peradangan sehingga untuk membuang purin itu tidak berlangsung maksimal. Harusnya purinnya dibuang karena penyaringan di ginjalnya tidak maksimal. Akhirnya si purinnya diedarkan lagi oleh darah ke seluruh tubuh. Akhirnya mengendap di bagian sendi. Di sana terjadilah kristal-kristal yang dinamakan asam urat. Maka pembekaman yang pertama itu adalah titik ginjal terlebih dahulu, Pak. Setelah ginjal, baru dibekam di kakinya. Di mana? Boleh di betis, boleh di paha, atau boleh di punggung telapak kaki, di dhahril qadam. Jadi telapak kaki, nah di sininya, ya, di punggungnya. Insya Allah itu boleh. Itu untuk asam urat, insya Allah. Alat bekam samuara merah, apakah sudah recommended? Kalau samuara merah masih ini, Pak, ya, itu mungkin masih level kedua setelah yang oranye. Yang bagus itu yang biru, Pak. Yang biru itunya centilnya, ya, yang centilnya warna biru. Tapi kalau kopernya sih memang merah itu, kopernya memang merah, tapi centilnya warna biru itu yang bagus. Ya, karena memang harganya pun lebih mahal. Ya, harga tidak membohongi kualitas lah ya. Dan itu memang seperti itu. Jadi yang lebih bagus itu yang centilnya berwarna biru sama oranye. Bukan seperti tadi. Kalau tadi kan berwarna merah ya, berwarna oranye gitu. Itu kurang bagus. Kalau direbus itu meleleh dia. Ya, baik. Oke, sepertinya pertanyaan habis nih. Tidak ada yang bertanya lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri saja ya pertemuan pada sore hari ini. Centil apa pentil? Ya itulah maksudnya gitu, Pak, ya. Itulah maksudnya. Mau centil kayak mau pentil kayak yang penting ujungnya gitu, ujung yang bagian atasnya gitulah ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi masih diberikan kesempatan beberapa menit ke depan ya, silakan. Kalau memang tidak ada, silakan. Kalau warna merah dan biru yang di dalam lampu itu fungsinya apa? Itu sebagai relaksasi saja, Pak. Ya, eh, sebagai relaksasi saja. Jadi itu sebenarnya tidak berfungsi yang apa, tidak ada fungsi yang khusus gitu. Kalaupun tidak menggunakan itu pun tidak masalah sebenarnya. Itu hanya memberikan efek relaksasi saja kepada kulit yang akan dibekam. Karena pas dibekam pun, pas dikeluarkan darahnya pun, itu yang biru sama yang merah di dalam perut itu dilepas juga. Ya. Hanya memberikan efek relaksasi saja, jadi seolah memberikan efek pijat pada saat pembekaman, pada saat pengisapan pertama gitu, Pak. Ya, sesudah dibekam, apa boleh minum obat penambah darah? Sebaiknya kalau mau minum penambah darah pun yang herbal, Pak, ya, jangan yang kimia, soalnya
sayang kita sudah membuang toksin-toksin dari dalam tubuh, termasuk zat-zat kimia yang sudah ada di dalam tubuh kita dibuang, kita lagi makan lagi obat penambah darah yang kimia. Sayang sekali. Makanya lebih baik gunakan yang herbal saja. Apa? Kayak habatus sauda, buah bit, ya. Terus apalagi penambah darah ya, daun singkong itu boleh, boleh seperti itu. Tapi kalau yang herbal sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya jangan. Leher sama pundak boleh berbarengan di bekamnya? Boleh saja, selama tensinya stabil, ya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, itu boleh saja berbarengan. Ya, untuk menghilangkan kaku pada leher, untuk menghilangkan pegal pada pundak itu bagus juga. Jadi boleh-boleh saja. Ya. Untuk titik bekam kista, di mana titiknya? Terus berapa kali pembekaman? Kista itu masalahnya pada rahim. Maka titik pembekamannya yang berhubungan dengan rahim. Pertama alkiton, alwarik, dan bisa juga di bagian kiri kanan pusar, depan ya. 3 jari sekitar kiri kanan pusar. Itu bisa untuk kista juga. Kalau untuk berapa kali pembekaman, ya tidak ada yang menjamin, Pak. Ya. Tidak ada jaminan sekali pembekaman, 2 kali pembekaman, 3 kali pembekaman bisa sembuh. Itu tidak ada jaminan. Jadi selama memang masih dibutuhkan proses pembekaman, silahkan bekam saja. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan secara cepat. Kalaupun tidak cepat, ya minimal usaha kita untuk menggapai kesembuhan itu sesuai dengan sunnah. Itu saja, Pak. Jadi tidak ada kepastian itu harus berapa kali, tidak ada, Pak ya. Soalnya saya juga punya pasien, Pak. Punya pasien yang sekali dibekam sembuh, ada. Yang harus berulang kali dibekam sembuh, ada. Ada juga yang sampai sekarang masih dibekam belum sembuh juga, ada. Udah bertahun-tahun rutin bekam, tapi penyakitnya masih belum sembuh. Itu ada juga. Karena apa? Yang berhak memberikan kesembuhan kan jelas Allah ya. Kita hanya berusaha dan mudah-mudahan usaha kita itu adalah usaha yang diridhoi oleh Allah. Ya. Setelah bekam ada muncul titik-titik hitam yang bekas jarum bekam, apa itu wajar atau ada kesalahan waktu pencucukan jarumnya, maksudnya Pak ya. Bintik-bintik hitam pada saat pembekaman, setelah pembekaman pada bekas luka bekam itu mengindikasikan toksinnya belum keluar maksimal, Pak. Mungkin massa jenis darahnya agak kental, agak berat sehingga ketika dilakukan proses pembekaman itu tidak keluar maksimal. Jadi toksinnya masih mengendap di bawah kulit. Tapi itu tidak terlalu berbahaya, tidak terlalu berbahaya. Nah, kedepannya kalau kita menemukan pasien seperti itu yang ada yang ada bekas bintik-bintik hitamnya pada saat dibekam, kedepannya kita lakukan pembekaman dengan metode sarkoh, Pak, dengan metode torehan. Supaya apa? Supaya permukaan lukanya agak lebih lebar sehingga toksinnya lebih banyak keluar. Nah tadi itu toksinnya itu kental banget, Pak. Toksinnya kental banget sehingga ketika dilakukan proses pembekaman itu tidak keluar maksimal. Makanya dilakukanlah proses pembekaman dengan menggunakan metode torehan tadi. Ya. Cara menerangi seperti tadi, Pak. Tore, jangan sampai terlalu ini. Jangan sampai terlalu lebar juga lukanya. Karena kalau terlalu lebar nanti malah tidak bisa disembuhkan lagi. Harus dijahit nantinya. Ya. Jadi jangan sampai terlalu jangan sampai terlalu lebar juga. Oke? Minum ya, asa haus. Itu berapa itu? Bentar ya, saya minum dulu. Ternyata haus juga ya setelah ngebekam sambil ngejelasin juga gitu ya. Oke? Di mana letak titik kegantengan? Titik letak kegantengan itu di salon, Pak. Di barbershop ya titik letak kegantengan itu. Ya. Jadi kalau misalkan pengen ganteng ya perawatan, Pak. Ini ada aja nih Mas Beben nih, Mas Beben nih. Oke, tapi kalau untuk titik bekam memang ada ya, titik bekam kecantikan dan sama juga sebetulnya dengan titik bekam kegantengan gitu ya. Sama sebetulnya. Ya, oke, bentar ya, saya keluarin dulu akun yang satu lagi supaya tidak mengganggu. Nah, untuk titik kecantikan itu ada beberapa titik, Pak. Pertama di dahi, kedua di tulang pipi, ketiga di dagu, keempat di pelipis. Itu boleh dilakukan bersamaan atau boleh dilakukan sedikit-sedikit. Ya, dilakukan sedikit-sedikit. Misalkan
pertemuan sekarang di dahi dulu sama di tulang pipi dulu. Pertemuan berikutnya di pelipis sama di dagu misalkan seperti itu ya. Itu boleh. Dan caranya tadi jangan terlalu lama pengisapannya. Jangan terlalu pengisapannya. Soalnya kalau terlalu lama pengisapannya nanti akan membekas. Bukannya malah cantik, malah kayak dakocan. Banyak bekas-bekasnya kayak badut gitu ya. Tapi sedikit-sedikit aja. 1, 2, 3, 4 lah maksimal atau 5 maksimal penusukannya. Hisap 10 detik, lepas, lap darahnya. Hisap 10 detik atau misalkan 15 detik, 30 detik gitu ya. Lepas, lap darahnya gitu aja tuh. Sampai darah kotornya habis, nanti akan kelihatan cerah wajahnya. Tanpa ada bekas luka. Tanpa ada bekas pengisapan. Soalnya kalau kayak tadi kayak di punggung 3 sampai 5 menit dihisap gitu, itu akan membuat ada bekas. Jadi tadi kelihatannya kita kayak kayak badut, Pak. Itu ya. Itu titik untuk kecantikan gitu. Oke. Untuk tusukan jarum apakah ada hitungan? Apakah ada perbedaan hasil dengan proses jarum sama pisau? Yang pertama, tusukan jarum tidak ada hitungannya, Pak. Disesuaikan saja dengan besaran kopnya. Kalau kopnya memang yang besar, boleh agak lebih banyak. Kalau kopnya yang kecil, yang kayak buat di leher, yang diakdain, otomatis itu sedikit saja. Jadi tidak ada hitungan. Tapi, kalaupun mau menggunakan hitungan, silakan sambil berpikir aja. Ya. Jadi, hitungannya ganjil. 11, 33, gitu ya. Kalau 99 kayaknya kebanyakan sih. Ya. Kalau 99 kayaknya kebanyakan. Jadi, silakan saja. Kalau mau sambil berpikir 11, 17, 33, satu kopnya itu boleh boleh saja, tapi bukan berarti itu patokan ya, karena tidak ada patokan khusus. Soalnya kalau disamakan nanti yang besar sama yang kecil gimana, ya tidak ada patokan. Yang kedua, apakah ada perbedaan hasil dengan proses jarum sama pisau? Kalau perbedaan hasil sebetulnya tidak signifikan, Pak. Ya, mau menggunakan jarum maupun menggunakan bisturi itu sama saja sebetulnya, karena proses darah yang keluarnya pun sama. Yang tadi saya praktekkan itu pengeluaran darahnya sama dengan menggunakan jarum, ya, sama dengan menggunakan jarum, jadi sama saja sebetulnya. Ya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Pada sakit gigi apakah boleh dibekam dan detik bekam sakit gigi di mana? Kita harus tahu dulu penyebab sakit giginya apa. Kalau penyebab sakit giginya karena panas dalam, gusinya yang bengkak, gusinya yang mengalami peradangan, bisa dibekam titik lambung. Titik lambung sejajar dengan tadi ya, kalau lambung sebelah sini, sebelah tengah nih, tarik ke belakang, ambil kiri kanan bagian di pinggir tulang belakang, di pinggir tulang punggungnya sejajar dengan lambung tadi, ya, gitu. Kemudian kalau sakit giginya karena bolong, ya, kalau sakit giginya karena bolong, maka bukan dibekam solusinya, diperbaiki bolongnya, mungkin dicabut, mungkin ditambal gitu ya, karena bekam itu tidak bisa mengobati gigi bolong gitu. Jadi gitu. Jadi kalau sakit sakit giginya karena panas dalam, tadi boleh dibekam titik lambung, ditambah di dagu, Pak, untuk memberikan efek pembiusan pada gusi gitu supaya tidak sakit, supaya di dagu, di adukno, ya, adukno, gitu ya, gitu Pak. Penderita diabetes, apakah penderita diabetes bolehkah dibekam? Ini sering sekali ditanyakan ya oleh peserta ataupun pada saat saya live gitu ya. Ini sangat paling sering ditanyakan. Penderita diabetes itu boleh dibekam selama kadar gulanya masih di bawah 400, 300 sampai 400 masih boleh. Tapi kalau sudah di atas 500 jangan. 400 ke atas lah ya. 400 ke atas jangan. Kenapa? Penderita diabetes itu volume darahnya berat, massa jenis darahnya berat. Karena kandungan gula di dalam darahnya memang sudah terlalu tinggi. Sehingga membuat massa jenis darahnya berat. Itu yang pertama. Kalau dilakukan perlukaan, khawatir lukanya lama sembuhnya. Dan kalau lukanya lama sembuh, itu nanti yang masuk duluan apa? Yang masuk duluan itu bakteri, virus, dan sebagainya. Ya. Makanya kalau yang diabetes itu kalau sudah di atas 500, jangan dibekam. Di atas 400 ya. Di atas 400, 500 ke atas apalagi, itu jangan dibekam. Kalau masih di bawah 400, boleh dibekam. Dengan catatan, dibekamnya di area yang jauh, jangan yang jauh dari jantung. Seperti tangan dan kaki itu jangan dibekam. Karena tadi volume darah massa jenis darah orang yang terkena diabetes itu berat, maka untuk penyembuhan ke bagian yang jauh dari jantung itu akan lama. Ya.
Memang yang penderita diabetes itu suka kebas tangan dan kaki, yaitu menandakan bahwa aliran darah ke tangan dan kakinya lambat. Kalau kita lukai, sementara penyembuh luka itu adalah darah putih, ya otomatis lukanya akan lama, karena sampai ke lukanya pun lama, darah putihnya pun sampai ke luka itu lama gitu. Ya, makanya untuk penderita diabetes selama masih di bawah 300, di bawah 400, silahkan bekam, tapi kalau sudah di atas 400 jangan dibekam. Kalaupun mau dibekam, yang masih di bawah 400, ya usahakan yang jauh dari jantung jangan dibekam. Ya. Sehat bahagia lahir batin. Alhamdulillah, alhamdulillah barakallah ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu Pak ya. Dari mana Pak Yon itu dari Majalengka ya, Majalengka Gunung Halu. Mudah-mudahan sih, walaupun jaraknya lumayan agak jauh, mudah-mudahan bisa dipertemukan oleh Allah. Titik bekam langsing di mana? Titik bekam langsing di piring Bu. Jangan kebanyakan makan. Ya. Ada titik bekam juga untuk membantu mengurangi berat badan gitu ya. Di mana? Di pencernaan, titik pencernaan, baik itu titik lambung ataupun titik usus. Kenapa orang bisa menjadi gemuk? Pertama, proses pencernaannya tidak berlangsung maksimal. Ya, proses pencernaannya tidak berlangsung maksimal. Jadi makanan masih ada di lambung, masih ada di usus, tapi sudah diisi lagi. Dan makanan yang akhirnya ada di lambung dan di usus yang sudah masuk itu akhirnya mengendap menjadi sampah-sampah, menjadi lemak. Tapi kalau proses pencernaannya berlangsung sempurna ketika kita makan, yang nutrisi yang dibutuhkan benar-benar diserap dan yang tidak dibutuhkan benar-benar dibuang, itu akan membuat berat badan kita stabil, Bu, ideal. Ya. Kemudian ada herbalnya juga yang bisa membantu, yaitu herbal-herbal atau buah-buahan yang sifatnya pencahar. Kalau herbal-herbal sifatnya pencahar kan banyak ya, kayak tadi zaitun, lidah buaya ya, daun lidah buaya yang diambil dagingnya, pepaya, semangka, melon, itu juga bisa membantu proses pencernaan supaya stabil. Dan kalau mau lebih ekstrim lagi, itu bisa menggunakan jati Cina atau jati Belanda, Bu. Cuman ya resikonya sering buang air besar. Ya, dan kadang-kadang eh, tidak sampai ketahan gitu, kadang-kadang seperti itu. Kalau memang lagi awal-awal penggunaan konsumsi jati Cina atau jati Belanda. Ya, gitu. Jadi untuk bekam membantu menstabilkan berat badan ya Bu ya, bukan untuk langsing ya kalau untuk membantu menstabilkan berat badan itu di titik pencernaan di bagian pinggang bawah yang berhubungan dengan usus dan lambung. Insya Allah itu bisa membantu. Titik bekam untuk ayan itu epilepsi ya, itu diperbaikinya sistem saraf, perbaikan sistem saraf, karena sistem saraf itu mempengaruhi penyakit epilepsi. Epilepsi itu kan disebabkan sistem saraf yang tidak maksimal. Maka titik bekamnya adalah di umum ugit, di koma 2 dan di al-aqdain. Tapi jangan dilakukan bersamaan, ya. Jangan dilakukan bersamaan. Mungkin 2 minggu sekali, 2 minggu sekarang di bagian leher belakang, minggu depannya di bagian koma 2, minggu depannya di umum ugit, gitu. Atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali dengan siklus seperti itu, insya Allah bisa membantu epilepsi. Tergantung kondisi pasiennya. Kalau pasiennya memungkinkan dibekam 2 minggu sekali, 2 minggu sekali, dibekam seminggu sekali, seminggu sekali. Kalau tidak memungkinkan karena mungkin agak ada trauma, ya itu bisa menggunakan metode tadi yang sebulan sekali gitu. Ya. Bagusan mana menggunakan jarum dan sapoh? Sama saja Pak, tidak ada perbedaan yang signifikan ya seperti tadi dijelaskan. Sama saja baik itu menggunakan jarum ataupun menggunakan bisturi, sapoh, sama-sama bagus. Yang tidak bagus itu yang tidak mau berbekam sama sekali. Ya, jadi sama bagusnya Pak. Kalau memang kita ingin menggunakan syatoh, usahakan kita sudah paham dulu tekniknya. Ya, dan itu memang harus melalui pelatihan offline Pak. Soalnya kalau melihat seperti tadi, memang saya perlihatkan tutorialnya, tapi mungkin masih ada kekurangannya gitu ya, masih ada bagaimana cara menentukan alur kulit kan itu masih agak sulit ya gitu ya, atau bagaimana cara menorehnya gitu. Kalau tidak dilakukan sentuhan agak sulit juga. Kalau memang sudah tahu silakan, tapi kalau memang agak ragu ya gunakan yang lancet saja. Karena dua-duanya pun insya Allah aman, insya Allah bagus gitu. Maksud kok kinclong banget apa rutin dibekam estetika? Bukan Bu, ini faktor kamera jahat aja. Faktor kamera jahat gitu Bu ya.
Eh, plus penerangan di ruangan juga mungkin mencukupi Bu ya. Jadi yang namanya di depan kamera Bu beda dengan aslinya. Jadi jangan kaget kalau nanti ketemu aslinya agak beda gitu. Jangan kaget ya. Ini kamera jahat aja. Kan ada istilah kalau mau cantik itu perawatan, bukan pakai filter gitu. Nah ini kameranya mungkin pakai filter nggak ya? Nggak tahu. Tapi hasilnya selalu seperti itu. Salam kenal saya dari Kota Pontianak. Eh, dan rekan semua ya, salam kenal juga semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi ladang amal jariah bagi kita semuanya, menjadi ladang silaturahim. Alhamdulillah, pertanyaan-pertanyaan sudah habis dan mungkin Bapak Ibu juga sudah memasuki waktu asar di beberapa wilayah. Di Papua sudah asar, Pontianak juga sepertinya sudah asar ya. Jadi mungkin untuk pertemuan pada sore hari ini, alhamdulillah saya selesai cukupkan di sini. Mudah-mudahan kedepannya kita ada pertemuan-pertemuan lanjutan sebagai upgrading kita para alumni, sebagai upgrading kita para anggota juga. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dari mulai pagi tadi sampai sore ini menjadi sesuatu yang berharga, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, tambahan amal yang bermanfaat juga bagi kita. Dan tidak lupa silaturahim kita bukan silaturahim yang pertama dan terakhir, dan insya Allah silaturahim kita dipertemukan oleh Allah di surganya nanti insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan eh, apapun yang saya sampaikan, yang tentu saja masih banyak kurangnya, bisa menjadi manfaat. Dan untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, kita sama-sama tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, akhirul kalam. Sebelumnya insya Allah nanti malam sertifikat, modul sama rekaman saya share. Soalnya rekamannya saya harus render dulu nih. Jadi insya Allah paling nanti malam saya share-nya. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa mendownloadnya, linknya tidak ada masalah sehingga tidak ada lagi yang perlu tidak perlu lagi ada revisi apapun gitu. Baik, itu saja mungkin pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ilmunya. Mohon izin di end Bapak Ibu ya. Syukran.